Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Adi Putra dari jurusan S1 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini, pada kesempatan hari ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Beban Kerja terhadap Turnover Intention dengan Stres Kerja sebagai Variabel Intervening. Studi ini dilakukan di PT Golden Solution dengan dosen pembimbing satu yaitu Dr. Agung Wahyu Handaru, STMM, lalu dosen pembimbing dua yaitu Dr. Christian Werandedi Wolor, SEMM. Baik, kita lanjut ke latar belakang. PT Golden Solution menghadapi masalah meningkatnya turnover intention. Ini diduga disebabkan oleh lingkungan kerja yang kurang kondusif dan tingginya beban kerja. Para riset terhadap 30 karyawan tergolong tinggi, yaitu 3,4. Sementara turnover intention juga cukup tinggi, yaitu 3,2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan kerja dan pembagian tugas yang tidak merata menimbulkan stres kerja, yang kemudian mendorong keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Penelitian ini memfokuskan hubungan antara lingkungan kerja dan beban kerja terhadap turnover intention. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi keempat variabel dalam satu model empiris di sektor teknologi dan mekanikal yang belum banyak dikaji sebelumnya. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar strategi manajemen SDM dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mengelola beban kerja secara proporsional. Pada rumusan masalahnya, yang pertama adalah apakah lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention? Lalu yang kedua, apakah beban kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention? Yang ketiga, apakah stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention? Yang keempat, apakah lingkungan kerja dimediasi oleh stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention? Yang kelima, apakah beban kerja dimediasi oleh stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention? Untuk tujuan utamanya yaitu mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention. Yang kedua, mengetahui pengaruh beban kerja terhadap turnover intention. Yang ketiga, mengetahui stres kerja terhadap turnover intention. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja dimediasi oleh stres kerja terhadap turnover intention. Yang kelima, mengetahui pengaruh beban kerja dimediasi oleh stres kerja terhadap turnover intention. Pada kajian teori, saya mengambil variabel turnover intention yang merupakan niat atau keinginan seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya, baik secara sukarela maupun tidak. Niat ini biasanya timbul akibat ketidakpuasan yang terus-menerus, stres kerja yang tinggi, atau keinginan untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain. Menurut Juru Mezoglu, turnover intention melibatkan tiga komponen utama yaitu emosional, kognitif, dan perilaku. Emosional ini berkaitan dengan perasaan negatif terhadap pekerjaan, sementara kognitif mencerminkan pemikiran untuk berhenti. Dan perilaku tercermin dari tindakan seperti mencari pekerjaan baru. Menurut Ran et al. Menambahkan bahwa niat ini merupakan bentuk kesadaran individu untuk keluar dari organisasi, seringkali dipicu oleh kondisi kerja yang tidak mendukung atau tekanan eksternal seperti kebutuhan keluarga dan lain-lain. Indikator dari turnover intention antara lain berpikir untuk resign atau keluar, lalu mencari pekerjaan baru, menerima tawaran kerja yang lain, dan keyakinan bahwa pekerjaan baru akan lebih menguntungkan. Pada variabel selanjutnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup seluruh faktor atau kondisi fisik dan non-fisik yang mengelilingi aktivitas kerja karyawan. Faktor fisiknya meliputi pencahayaan, suhu, ventilasi, serta kenyamanan ruang kerja. Sedangkan faktor non-fisiknya mencakup hubungan sosial, dukungan atasan, budaya organisasi, dan komunikasi internal. Lingkungan kerja yang kondusif berperan penting dalam meningkatkan motivasi, kepuasan, dan juga produktivitas karyawan. Sebaliknya, jika lingkungan yang buruk dapat menyebabkan stres, penurunan kinerja, dan meningkatkannya turnover intention. Menurut Fatmawati, suasana kerja yang menyaman akan membuat karyawan lebih betah, sedangkan kondisi yang tidak mendukung berisiko menimbulkan kelelahan, konflik, dan juga ketidakpuasan.
Indikator dari lingkungan kerja meliputi kenyamanan fisik, hubungan sosial yang sehat, fasilitas pendukung yang memadai, dan juga dampaknya terhadap motivasi dan loyalitas kerja. Pada variabel berikutnya adalah beban kerja, yaitu adalah jumlah tugas dan tekanan yang dirasakan oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Beban ini bersifat fisik maupun mental. Menurut Damayati, beban kerja dipengaruhi oleh volume pekerjaan, kompleksitas tugas, tenggat waktu, kondisi lingkungan, serta dukungan sosial. Beban kerja terbagi dalam tiga kategori, yaitu fit, sesuai kapasitas, overload, yaitu melebihi kapasitas, dan juga underload, kurang dari kapasitas. Beban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan juga penurunan produktivitas. Sedangkan beban kerja yang optimal justru dapat meningkatkan motivasi dan performa kerja. Indikator dari beban kerja mencakup jumlah pekerjaan, kompleksitas tugas, batas waktu, kondisi kerja fisik, serta kemampuan adaptasi untuk individu terhadap tekanan kerja. Pada variabel berikutnya, yaitu stres kerja. Di sini sebagai variabel intervening, stres kerja adalah kondisi ketegangan fisik dan emosional yang muncul ketika tuntutan pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuan atau sumber daya individu. Menurut Putri dan Nur Salam, stres kerja seringkali muncul akibat tekanan waktu, konflik, tuntutan pekerjaan yang berlebihan, dan juga kurangnya dukungan dari atasan atau rekan kerja. Jika stres kerja yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental, motivasi, dan juga intensi untuk berhenti bekerja. Indikator dari stres kerja meliputi kelelahan emosional, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, serta perasaan cemas dan mudah marah dalam lingkungan kerja. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan, yaitu penelitian dari Santoso menemukan bahwa beban kerja dan juga lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap stres kerja. Yang selanjutnya mempengaruhi turnover intention. Namun di sini ditemukan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap turnover intention. Lalu dari penelitian Masyar menyatakan bahwa beban kerja dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap turnover intention dan juga stres kerja. Stres kerja berfungsi sebagai mediator antara beban kerja dan juga turnover intention, serta juga memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention. Lalu ada penelitian dari Wan Boko et al. Melaporkan bahwa beban kerja mempengaruhi stres kerja dan turnover intention secara signifikan. Namun, iklim organisasi atau lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kedua faktor tersebut. Stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention. Lalu penelitian lain dari Sofyan menemukan bahwa lingkungan kerja, stres kerja, dan beban kerja semuanya berpengaruh terhadap turnover intention. Lalu penelitian dari Wulandari menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap turnover intention. Sebaliknya, stres kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Secara simultan, beban kerja dan stres kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Lalu ada penelitian dari Rahmansyah dan Indayati menemukan bahwa beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention, namun lingkungan kerja berpengaruh signifikan. Lalu ada penelitian dari Priyatno mengungkapkan bahwa beban kerja berpengaruh signifikan terhadap stres kerja, namun tidak langsung terhadap, namun berpengaruh tidak langsung terhadap turnover intention. Lalu di sini ada stres kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Lalu ada penelitian dari Sahid menunjukkan bahwa stres kerja dan workplace incivility memiliki pengaruh positif terhadap turnover intention dengan work stress berperan sebagai mediator antara incivility dan turnover intention. Lalu terakhir ada penelitian dari Baskoro menunjukkan bahwa job stress memediasi hubungan antara beban kerja dan turnover intention secara penuh. Meskipun beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap signifikan secara langsung terhadap turnover intention. Dari penelitian terdahulu dan juga pembahasan yang sebelumnya, maka saya menyimpulkan kerangka penelitian, yaitu pertama ada hipotesis penelitian H1, yaitu lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention.
Untuk hipotesis kedua, beban kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Lalu hipotesis ketiga, stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Untuk hipotesis keempat, lingkungan kerja dimediasi oleh stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Lalu hipotesis kelima, beban kerja dimediasi oleh stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Dari hipotesis tersebut, dibuatlah kerangka sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada di metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitiannya dilakukan dari mulai Februari 2025 di PT Golden Solution Indonesia, Jakarta Pusat. Wawancara dan penyebaran kuesioner pra-riset sebagai langkah awal untuk menggali informasi tentang beban kerja, lingkungan kerja, stres kerja, dan juga niat untuk berpindah atau turnover intention. Untuk desain penelitiannya, jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan Google Form. Analisisnya menggunakan SEM atau Structural Equation Model berbasis partial least square dengan software Smart PLS 4.0. Variabel bebas meliputi beban kerja dan lingkungan kerja, dan juga stres kerja di sini berperan sebagai variabel mediasi atau Z. Lalu turnover intention juga berperan sebagai variabel terikat. Populasi dari Selanjutnya ada populasi sampel. Populasi dari penelitian ini mencakup seluruh karyawan dari PT Golden Solution, yaitu berjumlah 40 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling jenuh, sehingga populasi seluruhnya dijadikan sampel. Untuk instrumen penelitian, instrumen ini berupa kuesioner dan skala Likert dari 1 sampai 4. Variabelnya diukur melalui indikator yang disesuaikan dengan literatur terdahulu, seperti indikator kenyamanan kerja, kompleksitas tugas, dan lain-lain. Lalu teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner daring. Metode ini dipilih karena efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah terbatas namun tersebar di berbagai bagian. Dari tabel operasional bisa dilihat dari lingkungan kerja sendiri memiliki dimensi faktor fisik, faktor non fisik, dan juga fasilitas pendukung. Dari itu saya mengambil indikator dari Alkemari dan juga Danisa, yaitu pertama kenyamanan ruang, yang kedua hubungan antara rekan kerja, yang ketiga kelengkapan sarana prasarana. Lalu untuk beban kerja sendiri, yang pertama dimensinya kompleksitas pekerjaan, kedua waktu penyelesaian, ketiga kondisi fisik dan mental, keempat kontak sosial, yaitu indikatornya tingkat kesulitan tiap tugas atau proyek. Di sini indikator kedua durasi penyelesaian tiap pekerjaan, indikator ketiga kesehatan fisik dan mental karyawan, lalu indikator keempat interaksi sosial antara rekan sejawat. Lalu untuk stres kerja sendiri, dimensinya beban kerja, sikap pimpinan, waktu kerja, dan juga konflik kerja. Untuk indikatornya, beban tugas yang dirasakan terlalu berat atau menekan. Terus ada gaya kepemimpinan, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat perbedaan pendapat. Untuk turnover intention, ada 3 dimensi, thinking of quitting, yang kedua intention to search for alternative, yang ketiga intention to quit. Untuk indikatornya, berpikir untuk meninggalkan pekerjaan. Yang kedua, mencari pekerjaan baru. Yang ketiga, menerima pekerjaan baru. Yang keempat, menemukan pekerjaan yang lebih baik. Untuk teknis analisis datanya, saya mengambil structural equation model yang berbasis partial least square dengan bantuan Smart PLS 4.0. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan variabel laten dalam kondisi data non-normal dan juga ukuran sampel yang kecil. PLS juga cocok untuk penelitian eksploratif dengan model kompleks dan banyak indikator. Untuk
Analisisnya yang pertama ada juga analisis deskriptif, itu menggambarkan karakteristik dan juga berdasarkan nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Hal ini bertujuan untuk memahami persebaran dan pola awal data responden, yaitu lanjutan dari PLS, outer model atau model pengukuran. Outer model berfungsi untuk menguji validitas dan reliabilitas hubungan antara indikator dan konstruk laten. Yang pertama, dari validitas sendiri dengan syarat validitas konvergen atau AV harus di atas 0,5 untuk memastikan indikator mengukur konstruk yang sama. Lalu dari validitas sendiri diukur melalui AV, root square, cross loading, dan HTMT, nilai korelasi antara konstruk di bawah 85. Membedakan antara konstruk untuk reliabilitasnya dilakukan dengan Canvas Alpha dan Composite Reliability yang keduanya harus di atas 0,7 untuk menunjukkan konsistensi internal. Untuk inner model, kita menguji hubungan antar konstruk laten menggunakan dua ukuran utama, yaitu R square mengukur kekuatan prediktif konstruk eksogen terhadap endogen dengan nilai R square di atas 0,67 dianggap kuat. Untuk Q square mengukur relevansi prediksi model, Q square harus di atas 0 menunjukkan model memiliki prediksi yang baik. Untuk bagian uji hipotesis, dilakukan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel menggunakan nilai. Yang pertama, patch coefficient menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara konstruk. Itu bernilai antara antara min 1 dan hingga plus 1. Untuk p-value-nya, kita mengukur signifikansi pengaruh dengan nilai P di bawah 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan, sedangkan nilai P di atas 0,05 menunjukkan tidak signifikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.